الحمد لله الذي خص شهر رمضان بالفضل والإحسان وجعله موسما لنيل العفو والغفران أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اللهم يا رب رمضان منزل القرآن فيه نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك فصل وسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه ومن يواليه وفرج عنا وعن الأمة كل هم وغم وكرب نحن فيه وبلغنا من كل خير فوق ما نرتجيه واجعلنا ممن تعفو عنه وتعافيه وترضى عنه وترضيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق القرآن العظيم ورسول الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk berkumpul bersama, bertatap muka. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita pada pagi ini dan pagi-pagi sebelumnya akan mendapatkan manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat dimanapun panjenengan berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah. Kemarin kita sudah membahas tafsir surat Yasin ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya ini berpasang-pasangan semuanya. Mimma tunbitul ardu, baik yang muncul atau tumbuh dari bumi, wa min anfusihim, dan dari golongan kalian manusia, wa mimma la ya'lamun, dan dari yang tidak mereka ketahui. Kemarin kita masih membahas tentang kalimat wa mimma la ya'lamun, ya, dari apa yang tidak mereka ketahui, sampai pada satu kisah di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika malam Mi'raj ketemu satu kaum yang berada di belakang gunung Qaf, ya. Di belakang gunung Qaf ada satu kota mamlu'atan, ya, banyak atau penuh dengan min bani Adam, dari manusia. Kemudian setelah ditanya ternyata sekumpulan Bani Adam atau manusia yang ditemui Nabi Muhammad ini kenal Nabi Muhammad. Setelah ditanya siapa kamu, ternyata umatnya Nabi Musa. Kemudian sampai akhirnya mereka kirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadi dialog antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dialog. Nabi Muhammad tanya, siapa kalian, kok kenapa nggak punya pintu rumahnya? Saya lihat rumah ada pintunya. Kemarin kan sampai situ, ya. Ya, ternyata mereka menjawab, antara kami satu dengan yang lain ini tidak ada rasa khawatir. Artinya saling percaya. Ya, hartamu ya milikmu, hartaku ya milikku. Nggak kayak kita. Kalau kita hartaku milikku, hartamu milikku juga. Nah, ini hebatnya mereka. Kemudian ditanya, kok kenapa temboknya sama?
tinggi rumahnya sama semua. Hanya karena dijawab mereka, karena kami hatinya sama. Tidak ada rasa hasud, tidak ada rasa sombong satu dengan yang lain, tidak ada rasa ini dan itu. Ya. Kemudian sampai baginda agung Nabi Muhammad SAW bertanya, "Tsumma qala alaihi salam ra'aitu masajidahum ba'idah min buyutihim fasa'altu an sababihi faqalu inna thawaba man atal masjida min makanin ba'id azyadu min thawabi man atahu min makanin qarib." Ditanya, "Wahai fulan, wahai kalian, kok kenapa masjid kalian jauh? Kenapa nggak bikin masjid yang dekat, kok jauh dari rumah?" Maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, sebab pahalanya orang yang datang ke masjid dari tempat yang jauh itu akan dilebihkan daripada orang yang datang dari tempat yang dekat. Makanya bikin masjidnya jauh." Ya, misalkan rumah umai nang Cikrik, ya masjidnya di Martoloyo. Masjidnya nang Martoloyo. Mereka bukan apa-apa, bukan terus mereka jauh nggak ke masjid, enggak, tetap ke masjid. Mereka mengharapkan pahala yang lebih, ya ketika mereka datang ke masjid. Kalau kita enggak, umai pura ke masjid, ya antum. Emang datang ke masjid ini hadirin hidayah. Jadi bukan usaha kita, bukan usaha. Cuman hati-hati, kita punya dikasih ikhtiar sama Allah, ya harus tetap berusaha. Cuman balik lagi semuanya itu hidayah. Alhamdulillah yang dikasih hidayah, petunjuk, taufik sama Allah untuk duduk di masjid. Ini satu keberuntungan yang besar. Banyak mungkin ke masjidnya seumur hidup sekali. Pas jadi mayit. Pas jadi apa? Mayit. Ya, itu pun lockdown. Sing rumah sakit langsung maring kuburan. Belas nggak pernah ke masjid. Kadang nggak kenal. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya beruntung yang istilah sandalnya ini ada di masjid. Nyong sendal nang masjid hilang, mending ente sendalnya hilang daripada sendalnya orang tahu katon nang masjid. Masih mending sendalnya hilang di masjid, artinya sering ke masjid. Lo sering hilang orang apa-apa daripada sendalnya nggak pernah kelihatan di masjid. Semakala alaihi salam, kemudian Nabi berkata, "Ra'aitu maqabirahum inda abwabi buyutihim fasa'altu an sababihi faqalu hatta naral maqabira fala namilu wala nashtaghilu bid dunya wala nansal maut." Nabi Muhammad tanya, "Saya kok ngelihat kuburan orang mati kalian kok di depan pintu rumah?" Kuburannya di depan pintu rumah. Coba bayangkan kalau seandainya di Tegal setiap kuburan ngubur wong mati nang ngarepe lawang. Geger. Ya, jangankan di depan pintu, kadang ngubur di dalam rumah saja, rumahnya udah nggak dipakai ini buat kuburan, tangganya geger dan bakal protes. Iya, jadi murah, jadi kuburan sih kampungnya. Nah, ini di depan rumah. Ditanya, maka mereka menjawab, "Ya Rasulullah, kami ini tidak kepengin, ya. Kami ini sengaja naruh mayat, naruh orang mati, nguburnya depan pintu rumah. Kenapa? Supaya hati kami ini tidak condong ke dunia. Supaya kami ini tidak sibuk dengan urusan dunia dan kami tidak lupa untuk ingat mati." Metu sing omah kuburan, ya Allah eling mati. Metu maling kuburan, maling eling mati. Kudune kaya kowe. Ning ora gawe tenger-tengeran mbok apa. Arepe omah. Dadi eling mati. Ning ora katil Masjid Al Fajr teko nang masjid, teko nang arepe omah wong gantian dina Senin nang kene, Selasa nang kene, Rebo nang kene. Jamin enggak ada orang yang ingat mati sudah. Orang lihat katil aja kadang-kadang ning ora, ya Allah, kim besok kendaraan ini. Ingat mati hadirin. Ya. Makanya kita disuruh sering takziah, sering layat,
sering datang ke jenazah. Tujuannya apa? Ziarah kubur, supaya ingat mati. Supaya ingat, orang kalau sudah ingat mati hadirin, ya insya Allah dia akan ibadah kepada Allah. Ya, kalau sudah tenggelam dalam ingat mati, ya Allah, turu tidur nggak bisa, makan nggak enak. Tapi paling tidak Nabi Muhammad ini memerintahkan kita min dzikri hadzimil ladzat. Kata Rasulullah, perbanyak kalian semua untuk ingat pemotong kelezatan. Ya. Nafsunya kita hadirin hidup di dunia ini selalu pengen yang enak-enak, pengen punya rumah yang enak, pengen punya mobil yang enak, pengen punya harta yang banyak supaya bisa hidup enak. Ini memang nafsu kita seperti itu. Makanya disuruh ingat mati supaya kita nggak ingat kelezatan dunia, yang diingat adalah mati. Tsumma qala alaihi salam, ra'aituhum la yadhakun fasa'altu an sababihi faqalu inna ad-dhahka yusawwidul qalba falidzalika la nadhak. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, kok kalian gak ada yang ketawa? Senyum ada, tapi ngakak itu gak ada. Ditanya, kok kalian gak ada yang ketawa? Kenapa? Kemudian dijawab, inna dhahka yusawwidul qalba falidzalika la nadhak. Ya Rasulullah, yang namanya tertawa terbahak-bahak itu menghitamkan atau menggelapkan hati, maka dari itu kami tidak tertawa. Senyum-senyum. Nah, ini persis yang dilakukan Nabi Muhammad. Rasulullah tabassam. Ya, senyum, banyak senyumnya Rasulullah. Sampai-sampai ditiru oleh sahabatnya, sahabat Abu Darda selalu senyum terus. Ketika ditanya, wahai Abu Darda, kenapa kau senyum terus? Ya, karena Rasulullah SAW la yuhadditsu haditsan illa tabassam. Kata Abu Darda, dulu ini Nabi Muhammad tidak berbicara kecuali beliau tersenyum. Senyum hadirin. Kalau tersenyum iya, tapi tertawa terbahak-bahak enggak. Maksimal Rasulullah kelihatan giginya. Ketawa gitu dok sudah. Enggak kayak kita. Malah ketawa dicari. Ya ketawa dicari. Acara sing lucu apa? Sekiranya bisa guyu ngosek, karo cekelan weteng, karo ngosek-ngosek yang lemah. Nah, ini kita. Tsumma qala alaihi salatu wasalam, kemudian Nabi Muhammad berkata, sa'altu anhum hal takununa marda, qalu al mardu kafaratudz dzunub fa nahnu la nudznib. Kata Rasulullah, saya bertanya, ada yang sakit di antara mereka? Apakah ada yang sakit? Artinya sakit mungkin parah, kayak kita lah ada. Mungkin kanker, ada ini, ada itu dan sebagainya. Kata mereka, al-mardu kafaratudz dzunub. Yang namanya sakit ya Rasulullah itu penghapus dosa. Nah, jadi orang kalau ada yang sakit hadirin dari umat Nabi Muhammad, ini ketika sakit ini berarti menghapus dosa mereka. Dihapus dosanya. Ya. Wa nahnu la nudnib. Ya Rabb. Kata mereka, kami ini enggak pernah berbuat dosa ya Rasulullah. Kami enggak pernah melakukan dosa. Artinya apa hadirin? Mereka kaum enggak pernah ada yang sakit. Ya mungkin banter-banternya pilek lah. Apalagi corona enggak ada yang sakit kata mereka. Ya. Nggak ada yang sakit. Fanahnu la nudnib. Jawabannya bukan nggak ada yang sakit. Kami ini nggak ada yang berbuat dosa ya Rasulullah. Artinya berarti mereka tidak ada yang sakit. Tsumma qala alaihi salatu wasalam wa sa'altu anhum hal tazra'una qalu na'am nazra'u wa nusallimu ila Allahi ila waqtil hasad fa idza kana waqtul hasad fa nadhhab bittifaq wa najma'u bi fi makanin wahid wa na'ti minhu qadra ma nahtaju ilaih wa nukhallil baqi hunak. Rasulullah tanya lagi, wahai kaum, apakah kamu menanam tanaman, ya, nandur pari, nanam gandum atau yang lain? Kata mereka, iya ya Rasulullah, kami juga bercocok tanam, nanam padi, nanam gandum. Setelah kami nanam ya Rasulullah, nusallimu ilallah,
Kami pasrah, nggak pupuk, nggak air, nggak apa, pasrah. Tanam pasrah maring Gusti Allah. Jadi yang menjadikan tanaman ini besar, panen ini bukan air, bukan pupuk ya Rasulullah. Ini ikhtiar mereka. Ikhtiarnya nanam sudah. Wa nusallimillallah. Kami kemudian pasrah sama Allah. Terus nanti ya Rasulullah, kalau datang waktu panen, kami akan datang bersama-sama. Bersama-sama, kemudian panen. Setelah panen dikumpulkan di satu tempat. Setelah itu kami mengambil sesuai dengan kebutuhan kami, enggak lebih. Misalkan panen kemudian nandur, dari panen itu sampai waktu panen berikutnya saya butuh berapa kilogram beras. Misalkan satu kali panen biasanya berapa beras? Berapa bulan? Setengah tahun ada? Lah ke petani blas lah ini. Berapa bulan? 3 bulan gue sing super nan ya. Ya Ustaz. Taruhlah 3 bulan sudah yang cepet-cepetnya. Ya ini kami kira-kira beras 1 bulan berapa kilo? Sekeluarga sekintal anak 25 kilo. Berarti ya 3/4 dalam waktu 3 bulan. Dia ambil 3/4 kilo, yang lain dibiarkan di tempat tersebut. Siapa yang mau ambil silahkan. Jadi nanam nggak butuh untuk memperkaya diri. Yang penting saya bisa makan sesuai dengan kadar kebutuhan saya. Yang lain sudah terserah mau diapain, mau dibagi sama orang, mau apa. Allah. Coba kalau ada orang di dunia seperti ini, satu kampung seperti ini, hadirin uripe ayem teman. Delengna wajah dan nyenengna teman. Ora kaya wong Tegal, delengna wajah kaya wong akeh syukur akeh utange. Deleng maling syukur. Ya. Kemudian summa qala alaihi salam, hal fikum an'amun qalu na'am. An'amuna fis sakhra famata lazimna na'ti minha qadra ma nahtaj ilaih wa nukhallil baqi fis sakhra. Rasulullah tanya, kalian peternak hewan juga? Ternak ya Rasulullah. Kami punya hewan. Cuman hewannya enggak saya kandang ya Rasulullah. Tak taruh di lapangan, taruh di sakhra, lapangan padang. Ya, kami butuh kami ambil, lainnya sudah buat umum. Sudah mau ada orang yang ambil ya monggo, yang penting saya sudah ambil kebutuhan saya. Ini mereka dibiarkan hewannya. Kalau di Tegal ada orang yang ngejorkan kambing atau sapi, ya tak jamin berakhir di pasar Langon. Berakhir di pasar Langon. Oh ini dibiarkan, ini bukan berarti nggak boleh diambil orang, boleh. Cuman adatnya kita hadirin, kalau disuruh ambil terus buat kebutuhan kita sendiri nggak mau. Kadang kita nggak butuh diambil juga, didadekna duit. Ya, ini yang salah seperti itu. Tsumma qala alaihi salatu wasalam ra'aitu wujuhahum musfarratan. Fakultu lima takunu marda lam takunu marda falimasfarrat wujuhukum qalu hadza min khaufil maut. Kata Rasulullah, saya ngelihat kok wajah kalian itu kuning-kuning, pucat-pucat. Ya. Kok pucat wajah kalian padahal kalian enggak sakit. Kalian kan ngomong enggak sakit kok pucat-pucat. Dijawab, ya Rasulullah, kami ini pucat, wajah kami ini kekuning-kuningan pucat. Karena apa? Karena ini adalah bentuk dari rasa takut kami kepada kematian. Bukan takut matinya, tapi takut setelah nanti kematian akan dihisab, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajah dari kami ini kuning-kuning, pucat-pucat karena takut mati. Nah, lihat. Tsumma qala alaihi salatu wasalam wa sa'altuhum hal yakthuru fikumul maut kama yakthuru fina qalu na'am fi kulli sanatin janazah. Yang terakhir Rasulullah tanya, apakah kalian juga ada orang mati, banyak orang yang meninggal dunia seperti kami? Kata mereka, iya ya Rasulullah, di kaum kami ada orang yang meninggal dunia, tapi dalam waktu 1 tahun hanya 1 orang. 1 tahun berapa? 1 orang. Lain dengan kita.
Kalau kita sekian bulan, belum ada 2 bulan ya, dari wabah corona ini sudah 600 orang yang mati. Iya. Yang mati berapa? Pak, orang bilang berita mana nih? Berapa yuk? 600-an yang meninggal dunia. Kalau kaum ini 1 tahun hanya 1 orang yang meninggal dunia. Fa fi alamil ghaibi haula'il qaum katsirun la ya'rifuhum ahadun siwallahi ta'ala. Dan di dalam alam gaib ya, alam yang enggak bisa kita lihat hadirin, mereka ini kaum yang seperti ini katsir, banyak. Tidak ada yang mengetahui satupun kecuali Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi tafsir Syekh anna fi alamil ghaib, tafsir yang lain mengatakan bahwasanya di alam ghaib, ada alam ghaib ya, ada alam ghaib ya, cuman hati-hati bakat panjenengan ditipu dengan duit ghaib. Ada alam ghaib namanya duit gaib. Duit apa? Gaib lah bentuknya ya. Fi alamil ghaib samaan wa ardan wa jibalan wa biharan wa arsyan wa kursiyan wa syamsan wa qamaran wa nujuman. Wa hadzal alam 'inda alamil ghaib kal qitrati minal bahri. Ya. Kata tafsir yang lain bahwasanya alam ghaib ini di situ juga ada langitnya, ada buminya, ada lautnya, ada kursinya, ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, dan bahkan dunia nyata ini hadirin kalau dibandingkan dengan alam gaib itu seperti qitrah, setetes, kayak setetes air ya mungkin besarnya 1 kelereng lah dibandingkan dengan alam gaib. Ini dunia ini dibandingkan dengan alam gaib itu hanya sekelerengnya, kecil. Kama ruwiya anna wahidan mata wa shalla Nabi alaihi salatu wasalam ala janazatihi wa dhahaba bi janazatihi ila qabrihi wa dufina faraja ila baitihi faqamat Aisyatu radhiyallahu taala anha wa masat bi yadiha imamatan Nabi alaihi salatu wasalam wa qalat ya ajaban ballat imamatuka wa thawbuka minal matar wa fi dhalikal yawm laysa fihi matar. Satu hari Nabi Muhammad ya, ini membuktikan bahwa alam gaib itu ada hadirin. Satu hari Baginda Agung ini pernah menguburkan 1 orang ya. Dulu menguburkan 1 orang. Setelah pulang ke rumah, padahal saat itu enggak hujan. Setelah kembali ke rumahnya, Siti Aisyah menyambutnya. Ya, biasa orang wadon kan anak lanangnya balik, suaminya mau nyopot pakaian sudah ada di sebelahnya, nyoba diambil pakaiannya, mungkin mau dicantolkan atau mau dicuci dan sebagainya. Ketika Sayyidatuna Aisyah memegang imamahnya Rasulullah, imamah, tahu imamah ya? Ini imamahnya basah hadirin. Dipegang bajunya juga basah. Kata Sayyidatuna Aisyah, nggak ada hujan kok. Kenapa basah? Ya ajaban, ajaib, kata Aisyah. Ballat imamatuka wa thawbuka minal matar. Ya Rasulullah, imamah panjenengan, baju panjenengan ini basah sebab hujan, padahal enggak ada hujan. Fa'aliman Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Aisyah radhiyallahu anha ra'at matar alamil ghaib. Kemudian Nabi Muhammad tahu bahwa Sayyidatuna Aisyah melihat hujan dari alam gaib. Faqala alaihi salam, kemudian Nabi bersabda, al-yaum bima ghattaiti ra'saki. Wahai Aisyah, hari ini yang dijadikan penutup kepalamu itu kain apa? Kamu itu pakai kain enggak kayak biasanya. Pakai kerudung enggak kayak biasanya. Qalat ghattaitu ra'si biridaika ya Rasulullah. Saya menutup ke kepala saya ini ya Rasulullah dengan kain ridakmu ya Rasulullah. Tahu rida? Rida ini ya, ini namanya rida. Rida ini kalau jadi kepala namanya imamah ya. Kalau diselambirkan selendang ini jadi rida, namanya selendang. Kalau
diselampirkan di kepala, nutupin, namanya toelasan, yang kayak khotib Jumat itu sunnah ditutup sini ya, itu lain lagi namanya. Dan imamah ini hadirin, imamah ini salah satu sunnah baginda agung Nabi Muhammad. Orang yang sholat pakai imamah itu pahalanya 70 kali lipat. Pakai imamah, pakai rida, pakai jubah, wah komplit, maka pahalanya lebih banyak. Ya, ini imamah. Sebenarnya nggak masalah. Ya, kita orang ini pakai imamah. Ya, untuk mengikuti sunnah baginda agung Nabi Muhammad SAW. Saya pernah waktu di Hadramut, kita orang ini kalau mau pakai imamah pekewu. Karena kita punya pikiran bahwa yang namanya imamah ini pakaiannya ulama. Nggak pantas kalau saya ini pakai. Ketika saya disuruh sama guru kami untuk pakai imamah, saya jawab seperti itu, nggak pantas. Saya bukan ulama, bukan ini lah. Ente pakai imamah ini lihatnya ngikuti sunnah Nabi. Dan imamah ini bukan tandanya ulama, bukan. Kalau seandainya imamah ini tandanya ulama, ini kata guru kami ya. Ini orang-orang agama non-Islam pun ada yang pakai imamah. Malah kadang-kadang imamnya gede kok ya setampah ngono. Mereka pakai imamah. Padahal bukan agama Islam, berarti mereka ulama, kata guru saya gitu. Akhirnya setelah diomong kayak gitu, kita orang diperintah ya wis metu sing pondok minta izin ke toko kain, beli kain, kemudian baru pasang imamah. Dan sunnahnya ini hadirin ketika ada sholat Jumat, aslinya nganggo imamah di samping pakai pakaian putih, ya, jubah putih, baju putih, ini bisa dalemannya putih kabeh. Ya, pakai imamahnya Bu. Ini sunnah. Saya mau pakai boleh, silahkan. Ya, dipakai. Cuman aja aja ngojawir. Ya. Saya mana tadi? Nah, pakai ridanya Rasulullah. Tsumma qala alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, dzalika rida qad rafi'a an basarika. Ini sebabnya kamu pakai rida saya itu ya Aisyah. Kamu akhirnya dibuka matamu. Dibuka matamu bisa melihat an basarikil al-hijabu. Fara'aiti matara alamil ghaibi. Ya, itu sebab kamu pakai rida saya, dibuka matanya, dibuka hijab matanya sehingga bisa melihat hujan alam Wa qala alaihi salatu wasalam, ya Aisyah, wa fi alamil ghaib matarun wa ghamamatun wa syamsun wa qamarun. Wahai Aisyah, ketahuilah di alam gaib itu ada hujan juga, ada awan, ada matahari, ada bulan. La yaraha illal awliya wassalihun. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali para wali dan orang-orang soleh. Makanya nggak heran hadirin ketika Hubayb bin Ad, sahabat Rasulullah SAW, ketika disiksa oleh orang kafir Quraisy, dipenteng, disalib. Sahabat orang Islam pertama yang disiksa dengan cara disalib, Hubayb bin Ad di zaman Nabi Muhammad. Ketika disiksa, dilihatnya di sebelah Hubayb ini ada makanan, ada buah-buahan yang saat itu enggak musim buah tersebut. Ada anggur kalau enggak salah. Padahal di Mekah saat itu tidak ada satupun anggur yang hidup atau yang panen. Nah, ini aulia seperti ini hadirin ya, dapatnya dari mana? Ya Allah kasih rezeki, mungkin lewat alam gaib yang kita nggak tahu, hanya orang-orang tertentu yang ngerti hadirin. Contoh lagi siapa? Sayyidatuna Maryam yang disebutkan dalam Al-Quran, padahal dikunci di mihrab, nggak ada orang yang masuk, nggak ada orang yang keluar. Didapati ada makanan di dalamnya. Ditanya sama Nabi Zakaria, dari mana wahai Maryam? Hadza min indillah. Ini dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih ini. Jadi orang-orang tertentu hadirin dibuka. Ya, makanya jangan heran kalau misalkan ada para aulia, sholihin, mereka ini mungkin tingkahnya aneh, khawarikul adat. Mereka ini
berlainan dengan adat kebiasaan. Berlainan dengan adat kebiasaan karena mereka seperti itu diberikan oleh Allah bisa mengetahui keadaan alam gaib. Wa qauluhu ta'ala wa mimma la ya'lamuna, dan firman Allah Subhanahu wa taala ya, dari yang tidak mereka ketahui, isyaratun ila hadzal mazkurat, maka menunjukkan tentang hal-hal yang disebut di atas tadi. Wa mimma la ya'lamu. Jadi hadirin, makhluk Allah ini ada yang kita tidak mengetahuinya. Banyak. Ya, terutama di alam gaib. Masih ada jin. Jin berpasang-pasangan. Ya, ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Bahkan ada yang bisa, ya bukan bisa, wallahu alam, saya belum. Ini jin nikah dengan manusia, hadirin. Kawin dengan manusia. Dan ulama pun meyakini hal ini, ada yang meyakini. Cuman menurut hukum fikihnya, kalau laki-lakinya dari pihak manusia, perempuannya dari pihak jin, ini masih sah, masih memungkinkan. Tapi kalau kebalikannya, yang dari pihak jin itu laki-lakinya, yang dari pihak manusia itu perempuannya, ini sama fuqaha ada yang sebagian besar nggak dianggap ini nggak sah. Kenapa? Yang dikhawatirkan nanti ada orang hamil di luar nikah ngakunya dihamili jin. Padahal sing meteng itu jin, wala santok. Kenapa? Kok misalnya meteng? Sing metengi jin. Ya kan orang nggak percaya kalau seandainya itu jadi hukum dan berlaku, hadirin, bahaya. Ya, kejadian banyak, ada di Tegal pun ada yang seperti itu. Kalau misalnya meteng karo sapa, karo jin, lah harus ngomong. RT-nya kaku ngomong apanya? Ya, itu kejadiannya seperti itu. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Dan satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah malam hari. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka seketika itu mereka berada dalam kegelapan. Tanda lain, tanda kebesaran Allah adalah Allah menjadikan malam hari. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Salah ini, naslahu ini artinya apa? Menguliti, hadirin. Sebenarnya menguliti. Ya. Jadi kayak mencabut kulit dari dagingnya. Jadi Allah ini mencabut siang ini dari malam. Jadilah gelap, ya. Fa idzahum mudlimun. Mereka pun gelap. Ayyadullu ala qudratina wa wahdaniyatina. Ya. Dan ini menunjukkan atas kekuasaan kami Allah dan maha tunggalnya kami Allah. Anna nanzi'ul yauma, bahwasanya kami mencabut siang hari minal lail dari malam. Fahum dakhiluna fi dzulmah, maka mereka pun manusia ya, berada atau masuk di dalam kegelapan. Wa ma'nahu nudhibu bin nahar wa naji'u bil lail wa dzalika annal aslah ya dzulmah. Ya. Wa naharu dakhilun 'alaiha. Oh, ternyata hadirin, ini menunjukkan juga kami ini menghilangkan menghilangkan siang hari dan mendatangkan malam. Ini menunjukkan bahwa ternyata hadirin, dunia ini asal muasalnya malam hari, nggak ada siang. Paham? Kayak kita ini, ruangan ini asalnya gelap, kemudian dikasih lampu. Jadi kalau lampunya dicopot lagi gelap. Coba nggak ada matahari, hadirin, sudah ini ruangan ditutup rapat, nggak ada jendela, rapat semuanya, lampunya dimatikan, gelap nggak? Asalnya gelap, hadirin. Coba matahari bisa dicoplok, tes ngonong, dunia gelap. Jadi asalnya dunia ini gelap. Mungkin bahasanya wa ayatul lahumul lailu, salah satu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah naslahu, dicabut, dikelotok ini siang hari dari malam.
Dikelotok kayak wedhus dikuliti, dikelotok set. Ya. Maka jadilah mereka dalam keadaan gelap. Wan naharu dakhilun 'alaiha. Yang namanya siang hari itu masuk ke dalamnya. Fa idza gharabati syamsu sulikhan naharu, apabila terbenam matahari maka dikuliti ini, dicopot atau dicabut ini siang hari. Minal laili, dari malam. Fatadharu dzulmah, maka munculnya kegelapan. Fa'ulima min hadza annal laila aslun wan naharu far'un. Dari ini semua bisa diketahui hadirin bahwa yang namanya yang namanya malam hari itu adalah pokoknya, asalnya, dan siang hari ini adalah cabangnya. Fa in qila al-lailu afdalu amin nahar, kalau ada yang ngomong, ada yang tanya, malam sama siang afdal mana? Maka jawabannya besok pagi. Dengan takon, malam sama siang itu afdal mana? Maka jawabannya apa? Insya Allah besok pagi kita akan ngaji lagi menjelaskan mana yang afdal antara siang hari dan malam hari. Ya, ngesuk maning jawabannya ya. So, kita lanjutkan fikih sebentar ya. Fikih tentang puasa. Ini insya Allah selesai hadirin. Insya Allah tafsir Yasin selesai. Selesainya kapan? Ya engko dong man baca kabar. Bib ngaji prei-ne kapan? Laka prei. Lockdown. Yang mau ngaji-ngaji, enggak ada yang ngaji, saya live sendirian. Yang mau ngaji bismillah, enggak ngaji live sendirian. Dideleng ora dideleng sing penting live. Lah kasih deleng ora apa-apa, malaikat sing deleng. Masih ada alam gaib ya Pak Imran. Yang lihat makhluk-makhluk gaib. Manusia enggak hadir enggak apa-apa, masih ada makhluk lain yang hadir. Ya, ini adanya cerita Nabi Muhammad seperti ini membuat kita percaya diri hadirin. Artinya kita enggak sendirian. Jadi misalkan Habib ngomong dewek kan, berarti lagi ngajari wong liya, bukan manusia biasa yang diajar. Hah? Iya, khawarikul adat. Loh, Habib ngajar dewek kan, loh masih ada makhluk gaib. Nyenengan jangan heran yang sudah ngaji. Tapi sendurung ngaji heran tak lumrah. Ah, jangan-jangan kakek ngomong edan ki Habibmu. Ya, enggak, jangan heran. Enggak ngajar manusia, masih ada manusia-manusia lain yang mungkin hidup di alam gaib hadirin. Pun kita lanjutkan tentang fikih puasa kemarin sampai hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini dibagi menjadi dua. Yang pertama membatalkan pahala puasa. Yang kedua ya membatalkan puasa itu sendiri, begitu juga pahalanya kalau dilakukan tanpa uzur. Kemarin sudah dijelaskan yang membatalkan pahala puasa ini di antaranya ghibah sudah dijelaskan. Kemudian namimah, sebenarnya bukan adu domba, adu-adu. Ya, adu-adu itu kalau bahasa Tegal apa? Artinya sering mengadu. Ya kalau adu domba kan memang sengaja nggak tukaran. Ini bukan. Ya kadang-kadang tujuannya cuma buat fitnah tok. Mungkin tambah benci antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga hadirin al-kadzib. Yang ketiga adalah dusta. Wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu kabar tidak sesuai dengan kenyataan. Namanya dusta. Atau mungkin sekarang hoax. Sebenarnya enak hoax ya daripada hoax. Berita apa? Berita hoax kurang ajib. Berita apa? Hoax kayak gitu kan al. Hoax. Kalau hoax, ini kurang asing, kurang greget nyebutnya ya. Ini kabar yang tidak sesuai dengan kenyataan namanya dusta. Ya, tak perlu saya jelaskan, sudah tahu semuanya. An-nadhuru lima yahrumu aw lima yahillu bi syahwah. Ai bi an yatalidza bin nadhar. Yang keempat, yang membatalkan pahala puasa ini melihat yang haram. Melihat yang enggak nafsu beb saya enggak ada nafsunya, ngelihat sama. Nafsu enggak nafsu bukan urusan saya. Urusannya kon dewek. Cuman secara syariat ya tetap, saya enggak nafsu lihat orang telanjang itu beb, perempuan enggak nafsu. Itu urusan kamu. Tapi syariat mengatakan tetap kamu pahalanya batal.
sekalipun kamu nggak nafsu. Atau kamu melihat yang halal, istri kamu sendiri dilihat, halal boleh? Hah? Halal nggak? Lagi puasa? Hah? Lagi puasa dan kita ada syahwat ketika melihatnya. Makanya gimana? Puasanya sekalipun ya kita mungkin nggak batal puasanya sendiri nggak batal, cuman pahalanya batal. Paham ya? Paham boleh? Perlu dijelaskan aja, jangan ya. Masih ini urusan 17 tahun ke samping. Yang kelima al-yaminul kadzibah. Yang kelima sumpah palsu. Yang kelima apa? Sumpah palsu. Al-haliful kadzib, sumpah dusta. Nah, ini pun nggak perlu. Ini biasanya hadirin mungkin bukan di pengadilan, tapi nang pasar. Yuk, pira regane? 20.000, 15.000 ya. Sumpah yakin sing ngarane durung oleh. Oh, sumpah ini hadirin. Padahal sing ngarane 15.000. Cuma yang sumpah yakin sing ngarane durung oleh. Sumpah palsu ini hadirin. Kata Imam Syafi'i, saya seumur hidup nggak pernah sumpah, baik yang benar apalagi yang salah. Yang benar pun nggak pernah sumpah. Maka kadang-kadang sumpah itu diperlukan hadirin. Ya, tapi kalau bisa dihindari sekalipun itu benar. Wong sing sumpah, kowe nandakna berarti pernah goro. Oh yakin sung ora, yakin temenan sung malu salaman. Nah, berarti pernah goro. Iya. Kalau orang yang enggak pernah. Oh ya wis. Orang percaya ora apa-apa, orang pernah sih. Enggak perlu harus meyakinkan hadirin, karena emang benar omongannya. Yang keenam qauluz zur wal fuhsyu wal amalu bih. Yang keenam adalah perkataan dusta dan perkataan keji dan perbuatan yang keji. Wa fil hadis, dalam hadis, man lam yada qaulaz zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang maknanya seperti ini hadirin, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta ya, dan juga beramal dengan perkataan yang dusta ini, tidak meninggalkan itu, maka Allah nggak butuh puasanya orang tersebut. Allah nggak butuh puasanya orang, tidak akan diterima oleh Allah. Pun ini bagian yang pertama yang membatalkan pahala puasa. Kemudian bagian yang kedua al-qismu tsani al-mufattirat. Bagian kedua adalah yang membatalkan puasa. Wa hiya ma yabtulu asla shaum samaniyah, yaitu yang membatalkan puasa yang asli. Ini puasanya ada 8. Al-mufattirul awal, yang pertama adalah ar-riddah, murtad. Wa hiya qat'ul islam bi niyatin aw qaulin aw fi'lin walau kanatir riddatu lahdatan wahidatan. Yaitu memutus Islam dengan niat saja, niat tok nang jero ati, atau perkataan atau perbuatan sekalipun riddahnya ini murtadnya sebentar saja. Makanya hati-hati hadirin. Mulane ya Allah, kita disuruh membaca la ilaha illallah. Ya, kalau mau menikah dituntun untuk baca syahadat. Ya dikhawatirkan hadirin, mungkin ada perbuatan, perkataan atau lintasan hati yang menyebabkan kita termasuk golongan orang yang murtad, keluar dari agama Islam. Kalau kita sampai murtad pas lagi puasa, maka batal otomatis puasanya. Puasanya oh nyong 5 menit tok murtate. Kenapa? Penerima duit 20 juta karo Indomie sekarung sedus karo beras sekarung misalkan. Nah, saya sebentar tok kurang terima tangan saya bisa Islam maning batal puasa. Ya nggak bisa seperti itu hadirin. Ini orang yang seperti ini Islam buat main-main, ya, yang dikhawatirkan akhir hayatnya suul khotimah. Ya kadang-kadang pas lagi murtad, walaupun mungkin sebentar saja dicabut nyawanya sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi yang pertama adalah murtad. Yang kedua al-haidu wan nifasu wal wiladah.
walau lahdzatan minan nahar. Yang kedua adalah haid, nifas dan juga wanita puasa nih jam 5:30, jam 5:39 buka puasa. Jam 5:35 haid. Kurang segrawilan maning. 2 menit lagi haid. Gimana puasanya? Puasanya batal. Nanti di sahur, kalau setelah selesai Ramadan harus di sahur, wajib diqadha, wajib di sahur. Sekalipun tinggal segrawilan maning, ya Allah tanggung nemen, sekalipun tanggung. Paham ya? Ini tentang haid, nifas dan wiladah. Wiladah ini melahirkan, batal. Insyaallah akan kita teruskan pelajaran fikih ini ya setelah besok pagi ya di jam yang sama dan di channel yang sama. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina مع أهل القدر أنت وذكار ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا يا علما نعوذ بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا لا لذا وتب علينا توبة تغسل لكل عوبة واستر لنا العورات وآمن الرواتي لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صل مصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد دس صحبه والحمد لله في البدء ثنائي الحمد لله رب العالمين. تقبل الله يا رب تقبل يا